itu mungkin dari segi teknologi. Ya. Karena kita memang dikuasai oleh waktu perang salib itu karena Barat sudah mulai menguasai teknologi, sedangkan Islam tidak. Di Spanyol itu 600 tahun Islam berkuasa, bisa dikalahkan karena saya kira itu karena teknologi. Jadi Tuhan memberikan kekuasaan kepada orang Islam menguasai teknologi sehingga dia bisa diusir dari Spanyol. Saya setuju ke Spanyol atau berikut di sana Alhamdulillah. Itu luar biasa itu masjid. Tapi di depannya itu sudah dipasang benda Maria. Dan kita masih bisa cari bukunya, baca bukunya, sejarah yang kita. Kalau saya lihat intinya kita ini, cara pendidikan kita itu menghafal saja, tanpa mengerti maknanya. Itu bukannya saya tuduh kepada siapa, saya tuduh diriku sendiri. Saya membaca tapi tidak tahu apa artinya apa yang saya baca. Karena itu makanya Mak Guru kayak ini. Arab bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tadi mau mengacu kepada petunjuk yang ada dalam ikut Kak sekarang. Ikut Kak, saya ikut Kak lagi. Bahasa Arab. Ya, apakah bahasa Arab itu diajarkan di sekolah umum, di Unhas? Kan tidak. Itu satu kendala besar. Kita walaupun sudah cerdas, tapi ada gap di situ karena komunikasi dengan bahasa itu tidak kita kuasai. Saya kira itu sudah bahasa. Saya dulu karena biasa cepat blank saya punya ini. Jadi saya ini menarik ini. Yang terakhir itu saya tanggapi dulu mengenai pendidikan, Prof. Jadi sebenarnya saya terus terang inilah yang di mana-mana saya suarakan. Dan ada tulisan saya, ada juga di YouTube itu, bagaimana reformasi pendidikan merebut peradaban dan megatrend yang cita-citanya Indonesia akan rebut itu 2045. Saya bilang kalau tidak dibuat blueprintnya pendidikan secara integrasi, mulai dari bawah bahkan pendidikan non formal dengan informal, dibuat satu blueprintnya, mimpi Indonesia akan merebut peradaban. Jadi kita harus berpikir sekarang, usia 0 sekarang harus dipikirkan. Yang nanti 2045 itu berumur 25 tahun. Karena ini memang itu tadi jauh dari ini, mungkin kurikulumnya juga terlalu cepat dipasarkan untuk ini, padahal mestinya di TK dengan ini Quran saja dulu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Barat. Anak-anak yang mengkaji Quran mulai dari kecil 3 kali lipat kecerdasannya dibanding kita ini kesian besar baru belajar Quran. Ini kan sudah ada informasi ilmiah. Kenapa bukan itu digunakan untuk mengformat pendidikan ini? Sudah ada di situ, ada di YouTube juga, ada kemudian ada tulisan saya bagaimana, dan saya sudah kirim juga itu ke Nisam karena saya tetap komunikasi meskipun kemarin sama-sama berjuang untuk, saya sebenarnya berani berjuang kemarin itu konsep spiritualisasi keilmuan itu. Jadi saya buatkan suatu format mulai dari TK kemudian sampai non formal bagaimana. Saya bilang sampaikan juga Pak Bupati. Pak Bupati itu kan kewenangan kita sampai SMP. Minimal saya bilang sampai SMP integrasi antara program kemasjidan dengan program sekolah. Ya, sekolah SD ya masuk lagi di masjid, tetapi butuh kebijakan. Karena siapa yang membina di masjid? Kalau perlu, guru sekarang banyak kekurangan kredit fungsionalnya. Kalau itu dibuatkan kebijakan bahwa dia bina di masjid itu, dia dihitung sebagai suatu kredit point. Nah ini saya bilang kalau itu dilakukan tidak cukup, itu alumni dari program studi Quran itu ditebar ke masjid, tidak cukup. Karena inilah kata kunci ini, makanya sama Kak Prof ini sama-sama Kak belajar ke sana itu, belajar untuk bagaimana memahami sedikit Al-Quran. Dan sudah ada ini promosi sekejap ya, ada betul kita dapat itu, hanya 5 hari kemarin itu ada, alhamdulillah ada sedikit. Belajar wasan, belajar ini, karena bahasa Arab luar biasa, satu bahasa itu bisa menjadi 14 dikali 5 atau 6 wawasan itu 6 di 14, tapi kan diajarkan hanya 6 ya, karena rupanya 6 di wawasannya ada dalam Al-Quran, yang banyak di Al-Quran. Ini menarik, menjadi provokasi juga bagi kita semua ya.
untuk bagaimana paham Al-Quran. Kemudian tadi jadi berkembang secara fisik atau jumlah itu memang Quran juga mengatakan, kan maknai saja kan itu, bahwa engkau akan menyaksikan nanti manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi saya setelah pelajari, Prof, bahwa yang banyak masuk itu yang memperdalam ayat-ayat kauniyah. Banyak sekali itu yang masuk orang fisika kuantum itu. Karena saya katakan begini, orang yang mengkaji fisika kuantum, fisika virtual, ketika dia tidak yakin akan Tuhan, tidak percaya akan adanya Tuhan, tambah lama dia lawan nuraninya. Karena memahami yang maha halus harus menyentuh fisika kuantum. Bahkan saya sampaikan begini, tasawuf pun kalau dia tidak kenal juga sedikit fisika kuantum itu, dia akan mengawang-awang bagaimana nyambung dengan Allah, bagaimana ya. Tetapi ketika masuk ke situ, kita bisa paham, oh betul ini, apa yang kita saksikan ini satu. Karena masuk saja ke energi, itu sudah luar biasa kan? Tapi masuk lagi, kuantum itu kan di dalamnya lagi energi. Apa yang kita lihat ini adalah kumpulan dari kuantum, kumpulan dari energi. Dan ketika sudah masuk ke situ itu kan sudah tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal ruang. Ini HP ini. Saya bicara di sini dengan menyamakan frekuensi antara pengirim dengan penerima, seluruh dunia bisa didengar suara saya. Dan waktunya hampir tidak ada beda, tidak ada jeda. Waktu saya ucapkan di sini dengan diterima di sana hampir tidak ada. Kenapa? Kecepatannya 300.000 km per detik. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi saya kira memang mungkin kalau kita lihat itu bahwa secara jumlah memang berkembang, tapi mungkin terutama kita di Indonesia mutunya itu. Karena tadi terpola pikiran kita dengan terdikotomi. Bahkan sebenarnya Quran itu banyak sumber inspirasi untuk mengembangkan hipotesis. Ini menurut Guru Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar, bacaan terpopuler sekarang di Amerika adalah terjemahan Quran. Bacaan terpopuler. Karena di situ banyak rahasia-rahasia. Salah satunya misalnya seluruh yang aku ciptakan itu berpasangan. Ketika ada fakta yang muncul di sana, orang cari pasangannya pasti ada karena ada ayatnya bahwa seluruh yang hadir itu ada pasangannya. Ini luar biasa. Jadi disinilah mungkin saya kira betul itu, ya. Ketinggalan mungkin dengan teknologi karena itu tadi salah satu penyebabnya, karena itu tadi menafikan bagaimana kita berpikir ya, dan bagaimana kita terinspirasi dengan apa yang ada dalam Al-Quran dipadukan dengan eksplorasi alam, eksplorasi peristiwa-peristiwa, kemudian dirumuskanlah suatu jawaban sementara, kemudian kita buktikan dan menghasilkan suatu argumentasi ilmiah baru. Nah, ini kekurangan kita. Jadi mohon maaf Prof, betul. Jadi saya betul-betul ini sama Pak Prof Alimin ini belajar Kak sekarang, kurang belajar Kak. Biasanya karena promosikan itu pelatihan sekejap ya. Belajar karena kata kunci di sini. Kata kunci kalau kita mau rebut kembali kejayaan ilmu, bagaimana kita kembali mempelajari Quran. Yuk, kalau Prof nak ketandimen ya Allah anu. Ya. Oh. Dari tadi dipoto sama Prof. Ya mudah-mudahan mau pertanyaan itu. Maka welade Kak Prof. Maka welade Prof. Enggak. Dikatakan bahwa meninggalkan Al-Quran, Iya. meninggalkan Al-Quran ya. Iya. Salah satu penyebab kemunduran Islam. Iya. Jadi itu saya melihat ya. Ya sudah bagus. Iya. Quran kan lengkap ya. Ya. Di situ ada seni, ada lengkap lah ya. Jadi banyak yang di kalangan kita tidak ada ya, termasuk misalnya seni ya. Seni jadi apa itu yang tidak ada lebat ya, itu salah satu ya. Kalau saya sebenarnya ya, itu sangat penting ya. Seni kan juga artinya Quran lengkap ya, jadi ada seni, ada apa segala ya.
Tapi saya ingin tekan Ustaz mengenai ini. Jadi meninggalkan Al-Quran bukan saja Islam tapi Indonesia juga sebenarnya kena ya. Contoh misalnya ya. Contoh ini kapal selam ya. Kapal selam yang tenggelam ya. Itu kita doakan semoga mereka masuk surga ya. Jadi ini soal kapal selam ya. Jadi ini kapal selam kan di Quran kan dikatakan bahwa berikan ahlinya ya. Kalau ini kalau sesuatu pekerjaan tidak dibilang kepada ahlinya ya, maka akan hancur ya. Dan begini Pak, ini soal kapal selam ya. Jadi ini kapal selam semua sudah tua ya, buatan Jerman ya. Sudah 40 tahun umurnya ya, itu sudah sangat tua ya. Jadi semuanya penyebabnya itu di tenggelam dua hal ya. Jadi sudah tua dan juga ada magnet di bawah ya. Ada magnet di bawah itu yang menarik ya. Itu sudah pernah. Jadi terkait kapal selam ya, jadi memang agak aneh Indonesia ya. Kita kerjasama dengan Korea Selatan ya. Padahal ini kapal selam yang ahli kapal selam itu orang Jerman ya. Kenapa kita lewat Korea Selatan ya, tidak langsung ke Jerman saja ya kerjasamanya itu. Jadi artinya tidak tepat. Ya, ini makanya kenapa tidak ke Jerman? Kenapa tidak ke Jerman? Kenapa tidak ke Jerman? Perbaikannya orang Jerman yang buat ya. Iya, itulah kembali ke tadi ya. Jadi sama juga dengan ya. Jalan kereta dari cepat Jakarta Bandung ya. Kenapa Cina yang dikasih padahal Jepang lebih ahli ya? Kita tidak kasih Jepang lebih terkenal soal kapal soal kereta cepat ya. Jadi kembali ke tadi ke Quran, kita tidak mengikuti Quran ya. Bahwa berikan ahlinya lah yang jangan macam-macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya Allah Prof. Nah. Jawab ya Allah Pak. Iya. Jawab ya Allah. Iya. 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 Terima kasih Prof. Ini luar biasa. Disinilah saya katakan tadi bahwa beragama itu memang harus memaknai panduan secara memaknai tekstual. Persoalan seni tadi ada yang mengharamkan, ada yang membedakan, ada yang ini ya. Jadi memang perlu pemahaman yang mendalam tentang satu hal. Kemudian tadi ini saya tidak banyak mengikuti itu perkembangan. Yang jelas sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama memang mungkin itu adalah hukum alam. Hukum alam ya. Tadi kan sudah dikatakan itu bahwa di situ memang berbahaya karena begini. Kemudian yang kedua, karena ada ikhtiar. Kita berusaha tadi kalau sudah ditahu misalnya agak tua mestinya kan tidak di ini kan. Kemudian yang ketiga adalah kehendak. Pasti ada kehendak terjadinya. Dan pasti terjadi sebenarnya hukum sebab akibat itu. Di sinilah dibutuhkan bagaimana seorang pemimpin untuk komprehensif melihat suatu persoalan. Tadi itu kan pada saat terjadi itu sudah mungkin saling menyalahkan, kenapa bukan di Jerman, kenapa bukan ini, bukan di sini. Di sinilah. Ya. Dan saya kira memang betul. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu kan dikatakan silmi kafah untuk menuju pada aslam. Bahwa Islam ada frame kehidupan yang sudah lengkap, dilengkapi dengan silmi kafah Al-Quran. Kemudian itulah jalan untuk keselamatan fid dunia wal akhirat. Bahkan banyak ayat sudah menyampaikan. Ketika kita ini mengacu pada Al-Quran ya, Al-Quran yang insya Allah itulah jalan keselamatan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika kita menggunakan Quran sebagai mulai dari inspirasi di dalam berpikir, kemudian bagaimana nanti aturan-aturan itu, aturan-aturan kita berdasar ke situ, kemudian dilengkapi atau dikombin dengan aturan-aturan yang dihasilkan oleh kajian-kajian kauniyah ya. Jadi sebenarnya kauniyah itu sangat dibutuhkan, tapi harus diperkaya. Saya katakan begini, kebenaran ilmiah yang mengantar kita profesor doktor ini harus naik tingkat. Saya bahasakan menjadi kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual apa yang saya maksud bahwa apa yang kita pahami, fotosintesis yang saya pahami, kemudian reaksi-reaksi kimia yang saya pahami itu harus naik tingkat. Apa sih makna di balik itu? Bagaimana kebesaran Tuhan di balik reaksi itu? Di balik reaksi itu di mana? Jadi inilah yang saya bahasakan bahwa ini menyentuh makna. Dan saya kira kita sudah belajar sebenarnya filsafat hakikat dari apa yang kita pelajari. Tetapi masih harus sedikit
Karena filsafat yang mendasari pemikiran kita juga filsafat dikotomi. Sehingga alhamdulillah berhasil kemarin satu kali Prof. Saya menawarkan diri mengajar di S3 Angkop itu karena misi itu. Saya sama Kak Prof Mansur, akhirnya diterima. Saya bilang sebenarnya saya terlalu berani, tetapi itu misi spiritualisasi itu. Kemarin sudah dibahas spiritualisasi ilmu manajemen dalam tinjauan ontologi. Jadi itu 3 kali nanti epistemologi sampai dengan ini. Saya harapkan ada konsep baru, pandangan baru, minimal sudut pandang kita terhadap ilmu yang kita kaji itu adalah jalan untuk mendekatkan diri dan lebih mengenal Tuhan. Itu dari ontologinya. Alhamdulillah kemarin ramai diskusinya itu. Jadi saya kira betul itu Prof. Jadi memang pasti terjadi itu ada kehendak. Kemudian di balik kehendak itu ada tadi itu mestinya kalau sudah tua begitu harus di ini. Kemudian bagaimana kita mengambil suatu keputusan yang komprehensif dalam melihat suatu persoalan. Tapi pegang bahwa terjadi karena ada kehendak. Ya, saya kira gitu. Ya. Gampang-gampangin belah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada doa yang saya ingin kemukakan di sini. Pertama yang ringan-ringan. Pertama mengenai tadi salat itu satu paket. Iya. Itu nenek kita dulu mengajarkan dalam bahasa Bugis sembahyang tertentu. Apa maknanya sembahyang tertentu? Itu ada di surat itu Ara'aital ladzi yukazzibu fawailul lil musallina. Celakalah orang yang salat. Fawailul lil musallina artinya gagal salat kita. Yeah. Kita sudah salat dapat fawailul. Ada 3 diberi Tuhan. Iya. Ada sebelum salat, ada pada waktu salat, dan ada sesudah salat. Di 3 ayat itu. Sebelum salat, apakah kita riak? Kita salat karena riak, mau dia pengandang, mau dia penggawa, mau dia apa, atau mau apa, itu riak. Sebelum salat itu. Yang kedua pada waktu salat, lalai. Dan yang ketiga sesudah salat, yamna'unal ma'un, enggan menolong. Artinya kalau kita sudah salat ini harus banyak orang mendapatkan sesuatu dari kita. Kita bermanfaat pada orang lain di antara 2 salat. Itu kira-kira maka orang tua kita dulu mengatakan supaya terpetung. Jangan kau berhenti salat. Artinya kalau sudah salat, berkiprah kau lagi untuk kemanusiaan. Berkiprah kau lagi hablum minan nas. Yang mengenal ma'un itu kalau menolong. Kesalehan sosial. Kesalehan sosial sekarang masa modernnya. 3 itu. Cuma dulu banyak yang mempelesetkan sembahyang terpetul. Kenapa kau tidak salat? Saya punya salat sudah sembahyang terpetul. Dia tidak syariat lagi. Tapi itu maksudnya dia kesalahan sosialnya saja. Dia tidak lakukan lagi syariatnya. Itu tadi paket itu. Dan yang kedua mengenai dikotomi. Kalau sekadar dikotomi saja Pak, tidak apa-apa. Yang berbahaya karena dikotomi dilanjutkan dengan intoleransi. Itu yang bahayanya di situ. Tadi Bapak memberikan contoh Ibn Sina. Di dalamnya itu ada semua. Sekarang sudah susah mencari itu. Jadi dalam satu otak, dalam satu hati susah mencari, ada semua di situ. Seperti Ibn Sina, ilmu kedokteran Tommy, ahli fikih Tommy. Jadi cocoklah pekerjaannya. Nah sekarang ini diperlukan bagaimana keduanya ini bisa kembali bersama-sama. Ada banyak masalah yang terjadi di situ. Saya pernah kemukakan juga di sini. Di pihak yang teman-teman yang mendalami ilmu yang mohon maaf saya tanda kutip ilmu agama. Karena sebenarnya semua ilmu agama. Cuma supaya lebih gampang pemahamannya. Itu kadang-kadang terus saja kita pernah baca, kita sering di WA atau di mana, tidak boleh pakai akal pada syariah. Itu ada seperti itu. Jadi kalau sudah kita berdiskusi pakai akal, sudah kurang sudah tidak bisa berkoneksi dengan pemikirannya, itu sudah di stop, tidak boleh pakai akal. Dan saya kasih contoh. Puasa saja ini, untuk memahami puasa kalau tidak pakai akal susah. Contohnya saja, kenapa Tuhan
suruh memperlambat sahur. Kenapa Tuhan suruh mempercepat buka puasa? Itu harus kerangka dia. Tidak bisa hanya kita begitu memang tuntutannya mau di apa? Begitu memang, bukan begitu memang. Kamu bilang kepada kita penjelasannya. Itu. Ya. Nah, alhamdulillah di ilmu kedokteran saya sekarang, Pak. Walaupun ayat yang dibacakan Ustaz Said kemarin itu memisahkan ayat itu mengatakan belajarlah pada apa yang di alam dan apa yang ada dirimu. Saya tidak hafal al-Fujurat apa itu ayatnya kemarin. Wa fil ardi ayatun dari ilmu pertanian mempelajari apa. Saya dari ilmu kedokteran mempelajari apa yang ada dalam situ. Kalau kita gabung dengan teman-teman yang punya itu bagus sekali. Tapi sekarang yang terjadi adalah dikotomi dan intoleransi. Intoleransi antara kita. Dan salah satu yang saya khawatirkan, yang mempermasalah menyebabkan kemunduran umat Islam ini adalah intoleransi. Makin banyak orang berdiri di mimbar berfatwa, makin banyak perpecahan-perpecahan di antara kita. Dan semua, kalau kau tidak begini, neraka. Kalau kau tidak begini, ini. Tidak ada rasanya bahwa seperti kemarin, alhamdulillah ada kemarin diskusi bahwa kalau ada dalilnya, kita terima. Cuma orang mempelajari dalil itu baru beberapa dalil dia pelajari, tidak pelajari dalil Allah yang sudah memvonis bahwa semua salah itu. Terjadilah intoleransi. Dan sumber dari intoleransi itu, Pak, satu langkah lagi maju menjadi radikalisme. Kalau kita sudah mengatakan semua orang salah cuma saya menang, itu sudah radikal sebenarnya. Sudah radikal. Mudah-mudahan tidak jadi teroris. Ini seperti itu jadi lorong kedua kali ini supaya kita bisa. Nah, alhamdulillah sekarang di ilmu kedokteran, Pak, ini tantangan buat kita semua. Dicari sekarang dokter-dokter yang seperti Ibnu Sina itu. Banyak masalah kedokteran sekarang tidak bisa lagi diselesaikan oleh otak dokter. Saya kasih contoh. Harus ada masuk yang lain, bukan hanya agama, masuk hukum, masuk ekonomi, masuk apa semua. Ada semua di dalam diri otak dokter itu untuk menyelesaikan. Contoh saya kasih sederhana saja. Sekarang ilmu kedokteran bisa melakukan pembuahan inseminasi buatan. Bisa melakukan pembuahan. Orang tidak ada anak bisa dibantu. Tapi kalau tidak masuk ke dalamnya itu soal religius, soal agama dan lain sebagainya, bisa pemanfaatannya menghancurkan budaya manusia, membubarkan kebudayaan. Misalnya di negara-negara yang tidak memperhatikan itu, barangkali contohnya Perancis, karena Perancis pengalaman di Perancis. Ada namanya ban sperma. Ban sperma itu kalau orang tidak bagus spermanya, misalnya ada suami tidak bagus spermanya, didiagnosis oleh dokter bapak tidak bisa punya anak karena spermamu lemah, tidak bisa. Maka dia bisa pergi meminta sperma di bank sperma. Sekarang dari segi religius, agama apapun barangkali, apakah bisa dipertanggungjawabkan kelahiran manusia yang tidak melalui lembaga pernikahan? Contoh yang lain lagi, teknologi menitip rahim, meminjam rahim. Ada istri mau punya anak tapi rahimnya tidak bagus, mensnya tidak teratur, segala tidak bagus. Sekarang dia minta tolong sama saudaranya atau temannya, pinjam rahimmu. Jadi yang dibikin anak ini dari suami dengan istri sama, telur dengan sperma sama, tapi pada waktu dihamilkan ditanam di rahim ibu. Ilmu kedokteran seperti ini kalau tidak dikendalikan oleh agama, kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu besar tinggi sekali. Yang ada kita di Makassar ini, seorang berbaring di ICU sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang berulang tahun dengan segala peralatan canggih. Sekarang apakah dibiarkan seperti itu? Apakah ilmu kedokteran dibiarkan terus setahun sudah berbaring di situ? Sebenarnya sudah mati, tapi karena jantungnya masih bekerja, alat yang dipakai. Sekarang apakah waktu mencabut alat itu tidak kena hukum? Tidak apa semua. Itu semuanya banyak sekali sekarang dibutuhkan. Makanya di UMI itu, Pak, kedokteran UMI, setiap hari itu harus dibahas
menjadi Islam disiplin ilmu kedokteran. Jadi setiap anak-anak itu membahas kedokteran harus masuk lagi diskusi dikaitkan dengan Islam. Ini harus dikaitkan dengan Islam. Semua kasus-kasus yang ditemukan dibawa dan mereka komentar. Karena kita membutuhkan seperti apa yang katakan tadi itu ada. Tapi walaupun demikian, tidak mungkin diselesaikan oleh dokter. Jadi kita mengharapkan seorang ulama yang bisa otaknya juga berpikir mengenai apa masalah-masalah dunia kedokteran. Jangan hanya hadisnya ini hanya sudah selesai, pokoknya itu. Tidak ada penjelasan lebih jauh. Itu kira-kira mengenai apa yang Bapak sebutkan sebagai dikotomi tadi, supaya kita bisa karena kalau ini berkembang terus Pak, intoleransi terjadi. Intoleransi artinya kita perpecahan. Perpecahan kita diinjak-injak orang. Seperti sekarang di Indonesia. Ya, kita memang besar ke jumlahnya, tapi kita sepertinya tidak dianggap orang. Saya kira terima kasih. Iya, makasih Prof. Ini guru. Saya tambah saya kasus. Tambah lagi kasus ya. Jadi waktu saya kepala rumah sakit, yang dia bilang Prof itu ada kasus. Ya. Sudah 2 tahun koma. Sudah diputuskan, akhirnya saya rapat. Ini sudah 3 alat rusak Pak. Jadi saya tanya sama siapa lagi ini yang dari Rempang yang kita, bukan yang terkenal sekarang Quran berjalan. Quran berjalan. Orang Rempang. Saya tanya, Pak Kiai, bagaimana ini? Sudah 3 alat rusak itu sudah 3 miliar itu harganya. Dan menyingkirkan orang lain memakai, karena dia yang pakai. Dia bilang berani kecabut, bilang tidak berani. Jadi saya rapat memutuskan oke, cabut. Yang harus menyuruh menyambut cabut adalah direktur. Oke. Selesai rapat datang saya punya teman yang otak dan lain lagi dokternya, dia bisik-bisik, Pak Direktur itu kan jangan, pasti mati, jangan kita yang tuduh bab membunuh, itu kan dianggap saja sebagai sosialnya, CSR-nya. Jadi begitu, jadi tidak cabut. Lah, saya juga penasaran, akhirnya saya panggil Ustaz Halim itu, berapa Ustaz terakhir Ustaz Halim. Ustaz, pergi doakan Ustaz. Kenapa? Sudah lebih 2 tahun di situ terkapar itu dan sudah menjengkelkan suaminya. Sudah mahasiswa itu anak-anak yang dari kecil tinggal di rumah sakit dan tidak bayar. Baru dia bilang sebarang di media. Jadi Ustaz doakan 2 saja, sekali mati atau sekali hidup. Didoakan oleh Ustaz Halim, 1 bulan kemudian meninggal. Jadi ini persoalannya adalah dicabut, kita suruh cabut, kita disuruh bunuh, katakan mati, tidak ditolong, susah menolong, susah karena tidak pernah membayar, tidak ada lagi BPJS tidak membayar. Jadi ini satu. Yang kedua, teman-teman saya itu orang barat yang saya temui, termasuk Rebecca ini, kalau dia masuk Islam hampir semua kudu Allahu Akbar. What do you come to be Islam? Only one God. Nah, itu ada yang menterjemahkan Al-Quran, dipanggil menterjemahkan Al-Quran ke Arab Saudi, dia bukan orang Islam, profesor. Begitu lama-lama dia masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Itu dia temukan qul huwallahu ahad. Terima kasih. Iya. Kalian. Walau aman nih. Iya. Jadi menarik kita ngomong ini. Tapi nanti kalau kita diskusi misalnya tadi agama apa misalnya tadi Musina ya. Iya. Itu Musina itu kan ceritanya kan mukti bersama pantas dia sudah mengobati orang. Tapi kalau dia mendapat ilmu kedokteran itu dia masuk
sembahyang apa. Jadi itu mah jadi ada yang berpandangan bahwa semuanya ilmu sekarang kedokteran itu ilmu Islam semua. Yang berbeda adalah paradigmanya kita, cara pandangnya kita kan. Karena itu dunia semua sama itu. Itu. Nah yang menarik begini, saya nggak menginginkan semua. Artinya kan tadi ini simpulannya. Tadi kan Tuhan satu. Kan sekarang terakhir di podcastnya Christ. Kan? Jadi ada jadi jarang kalau orang untuk kepada tauhid, ya toh, kesarian, ke akhlak itu ada 4, gitu? Yang pertama adalah alam semesta, alam raya, ada kauniyah, ya toh? Itu menyembuhkan orang bahwa bukan satu ilmu yang penting untuk menyatakan tauhid adalah mempelajari alam raya. Jadi kan gitu, biar bagaimana cara mencapai tujuan Al-Quran. Ada 4. Pertama, tadi itu. Maksudnya kan tadi misalnya dikotomi, jadi sebenarnya inti daripada sebenarnya adalah hanya mengintegrasinya. Kalau orang tidak punya pengetahuan, itu masalah yang tadi. Tidak punya pengetahuan agama. Sebaliknya, ya kembalilah seperti dikatakan Einstein itu, kalau dia tidak punya pengetahuan agama, ilmunya dia buta. Tapi kalau dia hanya agama dia tahu, dia lumpuh, dia bisa bikin apa-apa. Jadi memang sekarang katakan itu seperti tadi. Itu tidak bisa satu orang berpikiran itu harus menerjemahkan itu dari pemikiran. Tapi yang satu tadi jadi satu. Yang satu adalah semesta ini alam raya. Semua itu pangkat. Saya baru tahu itu bagaimana bisa Al-Quran menyebutkan ayat-ayat Al-Quran itu 2/3 menyebut kata laut, 1/3 darat, persis yang kejadian. Bagaimana Muhammad itu kita orang laut. Itu keajaiban-keajaiban, ya kan? Yang kedua baru ke manusia. Jadi mungkin sudah banyak juga ya podcastnya Pak Pres. Ada podcastnya kemudian yang terakhir itu ke manusia. Yang ketiga jalan kurangnya yang pertama tadi. Yang kedua mengenai manusia, manusia dan lain-lain. Yang ketiga baru sejarah kan? Sejarah. Baru keempat lah itu sebenarnya neraka surga. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tauhid, neraka surga itu adalah paling rendah. Tapi terakhir mestinya tadi itu kenapa masuk Islam? Karena tadi itu karena tauhid karena coba sama Allah. Jadi itu yang menarik sebenarnya, yang menarik itu. Tapi kalau kita enak itu kalau kita bicara misalnya tadi kita apa namanya ilmu itu kan sebenarnya bersambung ya kan. Nah antara satu ilmu dengan ilmu kan iya. Enggak gurunya semua misalnya Al-Biruni itu gurunya juga dia belajar juga di Aristoteles. Jadi itu bersambung ilmunya. Hanya sayangnya waktu penerus itu adalah penerus kemudian justru disingkirkan oleh peradaban Islam. Jadi menarik sebenarnya itu saya kira lebih tahu daripada saya. Saya juga bangga. Tapi itu intinya bahwa betul. Tadi kalau kita kesimpulannya semua itu dengan akal. Yang pertama akal ya raya akal, manusia akal. Sejarah akal, terakhir baru menggunakan taklid, neraka, surga, itu menurut bagus sekali menurut saya caranya menyimpulkan isi dari Al-Quran itu. Yang berakal. Ya, makasih Prof. Bisa-bisa yang diterkam memori yang terakhir tadi ini. Tetapi kesimpulannya dari 3 ini mengenai ilmu. Saya ingat sekali pada waktu saya S3. Saya terinspirasi itu membuat saya ambil dari kue lapis yang kita pelajari ekologi itu, kue lapis ilmu itu. Saya buat itu kembangkan kue lapis ilmu. Apa maknanya di situ? Bahwa ilmu alam, ilmu sosial yang menjadi dasar keilmuan, ketika dia nanti menjadi ilmu terapan, dia dibungkus oleh filsafat. Jadi kalau kita belah ke bawah itu
apapun ilmu yang berkembang menjadi terapan itu ada sosialnya, ada ininya ya. Kemudian saya bilang masih dibungkus oleh ilmu Tuhan yang pemilik ilmu. Jadi saya kasih gambaran di situ. Mohon maaf, inilah rupanya mengantar cara berpikir saya sampai sekarang baru saya sadar. Jadi saya buat itu sampai saya dapat A dengan filsafat, karena disuruh bikin filsafat ilmu pertanian, saya buat tinjauan filsafat untuk kembangkan pemikiran baru. Keluarlah itu gambarku itu tadi, bahwa ilmu yang ke depan itu tetap harus dibungkus oleh ilmu Tuhan. Karena kan kita hanya ini sebenarnya yang kaji ini hanya ayat kauniyah kan. Yang tadi Prof, wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu ini bertebaran ayatku, tanda kebesaranku. Begitu pula dalam dirimu, kenapa kamu tidak pikirkan? Nah, kalau Allah sudah menyampaikan kenapa kamu tidak pikirkan, di situ kenapa kamu tidak teliti, kenapa kamu tidak bahas? Ya, iya, fala taqilu fala tafakkarun ya. Nah, ini jadi saya kira betul memang itu pendekatan multidisiplin ke depan, inilah yang dibutuhkan. Dan itulah saya selalu sepakat Kak Guru ini. Saya juga biasa sampaikan Prof di depan teman-teman agama. Karena yang mengantar dia juga itu dikotomi juga. Makanya sekarang datanglah konsep humanisasi ilmu agama. Kemudian ilmu umum konsep spiritualisasi. Karena rupanya dulu itu ada namanya wahdatul ilm. Yang sekarang dijadikan konsep unity of science itu. Dan rupanya perubahan yang menjadi universal di situ sebenarnya ruhnya. Tetapi formulasinya di dalam bagaimana menurunkan menjadi kurikulum tidak jalan. Makanya dia tetap gagal. Malah begini, yang mengajar di biologi, satu dari biologi yang pelajari biologi dari agama, satu biologi dari umum. Saya bilang tidak akan terintegrasi kalau tetap dua. Harus bagaimana satu mengajar yang mampu mengintegrasikan, tapi memang tidak mudah. Saya ingat dulu di Unhas itu, menerapkan saja soft skill itu kan miliaran anggarannya untuk menyatukan persepsi dengan pendekatan SCL. Apalagi ini, tapi saya bilang harus mulai berpikir sekarang. Ini yang calon-calon doktor muda sudah dikirim untuk mengkaji ilmu yang tadi sudah integrasi. Dan sekarang yang hebat itu adalah Universitas Islam Wali Songo. Jadi mulai dari filsafat dasar itu dipelajari anak-anak, sudah ada 2 yang dia bawa di situ untuk menuju pada unity of science atau wahdatul ilm itu. Yang pertama adalah apa kata Tuhan. Yang kedua revitalisasi kearifan lokal. Apa yang disampaikan tadi Prof itu luar biasa. Bahasa Bugis tetapi rupanya ketoyaknya Prof. Surah keempat 103 kalau tidak salah. Fa iza qadaitumus shalah zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Setelah itu aqimis shalah. Kemudian dilanjutkan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Mohon maaf tak nampak enggak? Ini yang saya maknai sebagai zikir temak betul. Fa nai kufur kok masam pajang. Zikirlah lagi. Zikir boleh, zikir itu kan bisa dalam ucapan, bisa dalam pikiran, bisa juga tindakan. Apa yang saya maksud tindakan? Favolir sifat-sifat mulianya Allah di antara salatmu. Apa itu sifat-sifat mulia Allah? Kemana nih kidi? Kejujuran, transparansi, keadilan, kecerdasan, ada semua kan yang ditiupkan melalui ruh itu. Jadi ini yang terkadang tidak ini. Makanya sekarang saya coba nanti ini pembahasan saya mengenai memaknai secara mendalam mengenai fungsi dan peran kehalifaan. Pak seakan-akan dia ringi jabatannya, ringi posisi, seakan-akan dianggap bahwa ini tidak mengantar kita jadi mulia. Padahal semuanya itu dua-duanya fungsi kehalifaan dan kehambaan itu yang nanti menjadi suatu jalan untuk meningkatkan kemuliaan kita untuk merebut. Termasuk tadi surga. Ini saya bilang, ya menurut saya surga itu berarti bukan hanya berarti tempat di sana, tetapi bisa berarti perasaan. Bisa berarti perasaan. Nah, itu bisa dirasakan di dunia saya bilang. Karena di dalam Al-Quran itu kan simbol-simbol. Ada taman, ada ini kan. Jadi bisa berarti perasaan. Kemudian kedua, mohon maaf saya bilang, pahala itu bisa nyata. Cara-caranya teman-teman berdakwah. Kalau lakukan ini, salat, lakukan puasa, insya Allah surga di sana. Tetapi belum mengantar kepada perubahan perilaku. Apa nyatanya pahala pada perubahan perilaku? Mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah itu tadi ada jalan pintas, masa bunuh orang masuk surga, meskipun itu lagi hak prerogatif. Nah ada yang menarik dari Guru Ta Al-Wisihab, dia memang sampaikan itu ayat juga, pasti kamu akan bertengkar karena ilmumu yang terbatas tadi. Dan
akulah yang akan menentukan nanti siapakah sebenarnya yang benar. Ini ayat. Nah ini teman-teman ini yang penegak syariah, penegak ini mestinya baca ayat itu. Saya terkadang berpikir begini, ayat sudah mengatakan sengaja aku ciptakan kamu berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda pemikiran, berbeda keyakinan, untuk menguji kamu siapa yang bisa menyikapi perbedaan. Dan yang paling mulia di sisiku adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi kenapa justru yang penegak syariah ini justru mau menyatukan ini? Saya kira betul itu tadi. Kalau naik tingkat itu nanti bahwa semua di luar golongannya itu salah, terorisme. Dan rupanya ini dalam pandangan neuroscience juga, Prof. Karena kenapa? Ini istilahnya kan dicuci otaknya. Ketika dibiasakan berpikir doktrin pemikiran yang keliru, yang menurut neuroscience itu kan 80% ini alam bawah sadar sebenarnya kosong. Apa yang diisi di sini, insya Allah dia akan merubah itu sambungan-sambungan saraf. Simpul-simpul saraf neuron itu akan tebal, akan ini. Makanya dia sudah menerima itu bahwa kalau saya bunuh orang, saya masuk surga. Yang terakhir, saya katakan begini, mudah-mudahan saya tidak keliru, guruku. Saya bilang kalau sudah persoalan surga neraka, serahkan ini kepada Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Jangan kita mengklaim si A neraka, si A ini. Jangan. Karena agama juga mengajarkan ketika kamu sombong dalam amalmu, akan terhapus seluruh amalanmu. Ini kehati-hatian semua kita dalam beragama. Jadi itu mungkin tadi makna dari salah satu sikir temapetu itu ada ayatnya surah keempat 1, 2, 3 kan. Ya meskipun ada yang memakna lain. Asbabul nusulnya itu juga tidak begitu, tapi saya makna ke situ, Prof. Bahwa ya apa? Coba pura koma sampajang engaranga pada saat berdiri, duduk, baring. Adakah profesi tidak lepas dari 3 ini? Setelah itu berdiri lagi sholat. Berarti ingat kali, berarti kehidupan ini adalah sikir temapetu. Ada ayatnya. Sedikit lagi Pak. Iya. Saya mau betul-betul supaya jangan dikotomi. Saya kasih contoh lagi. Kalau kita ke Mekah itu waktu bulan puasa, main panjangnya itu puasa. Puasa. Apalagi mereka yang tinggal di daerah kutub. Nah sekarang kalau itu dibahas secara fikih, kira keputusannya apa yang bisa memberikan keputusan? Ilmu pengetahuan yang bisa memberikan keputusan. Karena ilmu yang sekarang kalau kamu sudah berpuasa lebih dari 10 jam, itu sudah merusak kesehatanmu. Itu ilmu mengungkapkan ya tidak. Jadi kalau umpamanya kita bahwa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya baru kita, pada kita memburu matahari. Mau tenggelam matahari kita buru terus. Itu panjang. Ini artinya jangan terjadi di kota. Kemudian zikir tadi itu. Yang perlu sekarang itu teman-teman yang selalu berdiri di mimbar itu jangan memaknakan zikir itu hanya ucapan. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada setiap kita melakukan sesuatu itu berzikir. Saya menandatangani surat sesuatu sebelum saya ingat Tuhan. Berzikir apakah ini tidak. Saya mau periksa pasien misalnya ingat Tuhan. Semua kegiatan kesehatan kita itu kita zikir sebenarnya. Tapi ada yang selalu yang zikir itu ya baca 1000 kali ini. Buat apa kita baca 1000 kali? Pada kita menandatangani itu tidak mengingat Tuhan. Itu yang saya yang barangkali saya baca juga 1000 kali. Iya. Ya. Baca juga 1000 kali. Ya. Saya bilang jangan hanya itu. Maksud saya jangan hanya itu yang dianggap zikir. Saya tambah ini. Iya. Dia mau diberikan yang baru. Iya. Puah, Ustaz Todega. Karena dalam bahasa Arab itu Iya. tadi kan ada 4 Iya. Penyebab. Iya. saya kira masih ada perlu kita kembangkan. Masalah kepentingan. Kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Ini kalau kita melihat jelas sekali apakah itu di seluruh dunia maupun di kita sendiri. Kalau kita lihat ketakutan di Tengah, kenapa Islam bisa pecah? Itu kan kepentingan masing-masing. Di Indonesia juga begitu. Jadi bukan karena itu juga menyebabkan kemunduran Islam atau kemunduran Islam. Lebih tepatnya